Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Boy Manganjuto Sitanggang dengan NPM 211000227. Saya berasal dari kelas E pada mata kuliah Penalaran Hukum. Pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi mengenai hermeneutika dan penalaran hukum. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan hermeneutika? Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani yaitu hermeneuin yang berarti menafsirkan, dan juga dari kata benda yaitu hermenio yang berarti interpretasi atau penafsiran. Dari dua kata ini mengandung tiga arti. Yang pertama itu adalah ilmu penafsiran, lalu yang kedua itu adalah ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, dan yang ketiga adalah penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks ataupun kitab suci. Pada mitologi Yunani kuno, kata hermeneutika ini derivasi dari kata Hermes, yaitu seseorang dewa yang menyampaikan pesan sang dewa kepada manusia dengan bantuan kata-kata manusia sehingga mudah dimengerti. Sedangkan dalam perspektif filosof, yaitu hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti ataupun memahami sesuatu, yang mana sesuatu yang dimaksud adalah objek hermeneutika itu sendiri. Seperti contoh ada objeknya itu seperti teks hukum, doktrin hukum, atas asas hukum, ataupun norma hukum. Dengan demikian, melihat dari objek hermeneutika tersebut, maka esensinya itu merupakan salah satu contoh ataupun jenis hermeneutika hukum. Sehingga secara sederhana sebenarnya hermeneutika itu adalah metode yang mempertimbangkan aspek kontekstual dan kontekstualisasi dalam interpretasi teks hukum. Ini lebih memahami secara esensi ataupun memahami lebih dalam mengenai aturan hukum itu sendiri. Nah, itu kan mengenai pengertiannya. Lalu untuk fungsi dan tujuan dari hermeneutika itu sendiri, kalau mengutip dari James Robinson, fungsi dan tujuan hermeneutika adalah memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Adapun yang kedua itu menurut Ley, yaitu menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika pada umumnya. Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis, yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan juga pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali atau yang biasa disebut dengan genuine. Nah, kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak berkutat pada paradigma positivisme dan metode logis formal saja, tetapi sebaliknya, hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan. Jadi ini kita sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwasanya hermeneutika ini metode yang memahami hukum itu berdasarkan dari esensinya. Itu tidak menghindari dari antara teks ataupun pasal dengan juga para pembaca ataupun ya subjek hukumnya, antara masa lalu dan masa sekarang, itu menjadi suatu pertimbangan dalam menjalankan metode hermeneutika. Nah, metode hermeneutika ini juga memiliki kaitannya dengan penalaran hukum. Apa sih kaitannya sebenarnya antara hermeneutika dan juga penalaran hukum? Nah, penalaran hukum kan ataupun yang biasa disebut dengan legal reasoning adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis
dari subjek hukum ataupun yang manusia ataupun subjek hukum lainnya sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Nah, penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek atau multidimensional dan multifaset. Untuk dapat menemukan hukum, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara itu menggunakan metode hukum. Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh Brookings melalui metode interpretasi dan konstruksi hukum, ini terdiri atas nalar analogi yang gandengannya dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten, yaitu penghalusan hukum yang dalam bahasa Indonesia oleh Sudikno Mertokusumo disebut sebagai penyempitan hukum. Nah, hermeneutika hukum ini memiliki relevansi dengan teori penemuan hukum yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan juga fakta-fakta. Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasikan fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasikan kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk paradigma dari teori penemuan hukum modern saat ini. Jadi sebenarnya hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif. Jadi ini kita memahami teksnya itu benar-benar menyatukan dan juga menyelaraskan dengan fakta yang terjadi. Nah, kelebihan dari hermeneutika hukum terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang bersifat tajam, mendalam, dan holistik dalam bingkai kesatuan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat dari ataupun ditafsir dari aspek legalitas formal berdasar pada bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa atau sengketa itu muncul. Jadi kita melihat dari apa akar masalahnya, ataupun ya kita melihat dari adakah intervensi politik atau intervensi lainnya yang membidani dikeluarkannya suatu putusan, serta sudahkah dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegak hukum dan keadilan di kemudian hari. Jadi itu adalah relevansi antara hermeneutika dan juga penalaran hukum. Nah, bagaimana dengan penerapannya di dalam pengadilan sebenarnya mengenai hermeneutika ini? Nah, kalau kita melihat penerapan hermeneutika dalam pengadilan, sebenarnya hermeneutika merupakan pilihan yang paling baik di tengah-tengah ketidakpastian hukum yang belum mengatur secara limitatif terhadap suatu peristiwa, tapi dengan tidak keluar dari pasal tersebut. Misalnya dalam perkara first travel, di mana pihak penuntut umum meminta aset first travel dikembalikan kepada para korban. Namun putusan Pengadilan Negeri Depok yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung berpandangan lain dengan mendasarkan pasal 39 KUHP yang berbunyi, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Nah, kalau kita menggunakan penafsiran secara hermeneutika, kalimat dapat dirampas bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan suatu pilihan. Jika dalam keadaan tertentu, barang yang merupakan hasil kejahatan tersebut memenuhi syarat untuk dirampas untuk negara. Misalnya, barang tersebut merupakan hasil kejahatan dilakukan oleh korporasi sebagaimana tertuang di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Maka apabila mendapatkan pendapatan barang-barang tersebut dengan dalil dan sesuai dengan pasal 7,
maka barang-barang tersebut dapat dirampas untuk negara. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan hermeneutika di dalam pengadilan di Indonesia ini. Dapat dilihat bahwasanya kita tidak hanya mengikuti teks dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, melainkan kita jauh memahami apa yang tercantum di dalam peraturan itu sendiri. Jadi, pada akhirnya kesimpulannya adalah hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti ataupun memahami atau sebuah metode interpretasi terhadap teks di mana metode dan teks dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno, ataupun kitab suci. Nah, hermeneutika hukum penting digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Karena itulah, hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangannya, serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Mungkin sekian presentasi saya mengenai hermeneutika dan penerapan hukum ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurangnya penjelasan ketika saya menjelaskan materi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.